Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru yang selalu bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer di berbagai bidang selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutama Bapak Ibu honorer bidang pendidikan. Informasinya bahwa guru honorer tak bisa diangkat jadi P3K 2024, itu adalah satu pertanyaan. Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, menyampaikan ternyata bukan karena tak ada formasi, tapi soal ini. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Memang logika kalau seandainya honorer selama ini mengatakan bahwa para guru honorer itu tidak bisa masuk seleksi P3K karena formasi minim. Tetapi di sisi lain, sebagaimana temuan juga bahwa ada beberapa hal yang menyolok yang sifatnya membuat para guru honorer ini terhambat. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa penyebabnya. Bapak Ibu guru honorer ini nantinya bisa terganjal untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menjelaskan terkait penyebab kenapa guru honorer tak bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024. Seperti diketahui bahwa saat ini Menteri PNRB dan BKN tengah fokus merumuskan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang akan mengatur penataan ASN termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Namun ternyata Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak bisa angkat guru honorer menjadi P3K. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tampaknya ada kabar kurang enak yang saat ini tengah beredar. Ini yang perlu kita ketahui. Apa kira-kira kabar yang kurang enak didengar yang marak beredar akhir-akhir ini? Padahal tahun depan akan menjadi tahun kesejahteraan bagi para tenaga honorer, PNS hingga pensiunan. Pasalnya, tahun depan dalam arti di tahun 2024, gaji PNS dan P3K akan sama-sama naik dengan besaran yang berbeda. Yang membedakan besaran kenaikan gaji ini tentunya itu berdasarkan masa kerja dan golongan yang juga mungkin dipengaruhi oleh faktor jenjang pendidikan Bapak Ibu pegawai negeri sipil demikian dengan para P3K dan para pensiunan. Sementara tenaga honorer tengah menantikan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sedang menunggu pengangkatan menjadi P3K di tahun ini juga di tahun 2024. Terutama untuk kategori prioritas seperti X, THK2, dan masa kerja lebih dari 5 tahun. Namun tidak untuk guru honorer ini, karena satu dan lain hal. Nah, yang tak kalah mengejutkannya lagi bahwa ternyata seperti Menpan RB sebutkan, hal ini penyebabnya bukan karena tidak ada formasi. Hal itu tentu mengundang tanda tanya besar ya, apalagi pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024 kan untuk semuanya, tidak ada pilih-pilih. Tapi kenapa guru honorer tak bisa diangkat jadi P3K 2024? Ini adalah satu pertanyaan yang mesti kita harus tahu jawabannya sebagaimana
temuan dari pemerintah melalui Men-PAN-RB, mungkin BKN, dan juga BPKP setelah melakukan satu audit terhadap tenaga honorer. Jadi Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Men-PAN-RB Abdullah Azwar Anas, sempat menceritakan dan sudah cek ke Kepegawaian Negara atau BKN. Ternyata guru honorer yang tidak bisa diangkat P3K ini terbentur oleh ijazah karena lulusan SMA. Ingat Bapak Ibu ya, terbentur karena ijazah karena hanya lulusan SMA. Sementara peraturan juga mengatakan bahwa yang diangkat jadi guru itu adalah wajib S1 atau sarjana. Sekarang memang banyak guru honorer lulusan SMA, padahal aturan dari Undang-Undang Guru dan Dosen harus dari pendidikan sarjana atau S1. Jika pemerintah mengangkat guru honorer lulusan SMA ini jadi ASN P3K, maka bisa menyalahi aturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, tentunya pemerintah sekarang tidak mau melanggar peraturan tersebut, kecuali mungkin ada regulasi baru yang mengatur tentang pengangkatan guru honorer yang pendidikannya hanya lulusan SMA. Maka pemerintah akan menempuh jalan untuk mengangkat para honorer guru yang lulusan SMA tersebut. Tetapi sepanjang belum ada, maka pemerintah jelasnya tidak akan mengangkatnya. Kita ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Jadi Men-PAN-RB pun mengutarakan solusinya. Ia akan bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk kupas nasib tenaga honorer, yakni para guru honorer tersebut. Men-PAN-RB juga menyebutkan bahwa guru honorer itu bisa diangkat jadi P3K apabila Undang-Undang Guru dan Dosen ini direvisi, tapi butuh waktu panjang terkait dengan revisi tersebut. Namanya saja perumusan undang-undang baru, regulasi baru tentu butuh proses. Namun tetap saja masalah guru honorer lulusan SMA ini harus diselesaikan karena sudah amanat Undang-Undang ASN 2023. Ingat Bapak Ibu ya, guru honorer lulusan SMA ini harus diselesaikan karena sudah amanat Undang-Undang ASN 2023. Bagaimana mekanismenya? Tentunya itulah yang kita tunggu. Adapun kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidik non-sarjana ini berlaku khusus guru di taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A, atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat, dan sudah mengikuti pendidikan guru hingga 2 tahun, dalam arti sudah menempuh pendidikan diploma 2. Itulah nantinya yang mungkin ada kebijakan, yaitu untuk guru taman kanak-kanak, kemudian untuk guru sekolah dasar, seterusnya adalah pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat, dan sudah mengikuti pendidikan guru hingga 2 tahun. Lalu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Men-PAN-RB Anas pun menyatakan jika guru honorer yang ijazah di bawah S1 atau diploma 4 alias lulusan SMA itu lulus, maka mereka wajib menambah kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4 alias kuliah. Dalam arti, jika nantinya para guru honorer lulusan SMA ini di bawah S1 bisa lulus, maka harus ada beban, yaitu kuliah kembali untuk menempuh pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dan guru, pendidikan guru dan dosen. Jadi terakhir, dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024, tengah dalam seleksi dan penyelesaian peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semuanya jangan khawatir dan jangan kecewa terkait dengan keputusan pemerintah. Tentunya
Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seterusnya untuk para guru honorer lulusan SMA masih belum tertutup kemungkinan. Sebagaimana yang disampaikan bahwa untuk guru lulusan SMA ini misalnya di taman kanak-kanak, kemudian di SD, kemudian kesetaraan paket A, bisa dengan pendidikan sekolah menengah ya atau sederajat dan mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Maka ada peluang untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Kebijakannya sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN bahwa di tahun 2024 tahun ini sudah amanat bahwa semua honorar itu segera dituntaskan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.